Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita Bapak Ibu dekat dalam pandangan kita pada diri kita dibandingkan dengan Allah, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini yang ada pada mata kita ini. Kalaulah rasa dan perasaan yang ada pada diri Bapak Ibu itu dekat dalam pandangan Bapak Ibu, maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya hidup itu pada diri Bapak Ibu. Tapi kenapa manusia tidak mampu melihatnya Allah? Kenapa manusia tak mampu memandang Allah? Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ya, manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Contohnya, Ustaz beri perumpamaan. Ini contohnya contoh yang sudah umum. Ya, nah, lihat, dinaikkan channelnya sedikit Bapak Ibu. Ya, lihat baju Ustaz nih. Ya, ketika Bapak Ibu memandang baju Ustaz, maka yang terpandang itu adalah kain. Ketika Bapak Ibu memandang kain, maka yang terpandang itu adalah benang. Ketika Bapak Ibu memandang benang, maka yang terpandang itu adalah kapas. Itu artinya ketika Bapak Ibu memandang baju Ustadz, maka yang terpandang itu mestinya adalah kapas. Itu maksudnya tuh, ha? So lagi. Nah, kalau payah Bapak Ibu, Ustadz tulis. Kapas bertajali dia. Tajali tahu bahasanya? Tajali. Tajali. Tajali itu nyata, zohir, berganti bentuk rupa. Nah, lihat, dari kapas menjadi benang. Nah, nyata dia menjadi benang. Dari benang, nyata dia menjadi kain. Dari kain, nyata menjadi baju. Itu maksudnya, lihat, asal baju daripada kain, asal kain daripada benang, asal benang daripada kapas. Makanya Ustaz katakan tadi, ketika kita memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu adalah kain. Nah, ketika kita memandang kain, maka yang terpandang pada kain itu adalah benang. Ketika kita memandang benang, maka yang terpandang pada benang itu adalah kapas. Kesimpulannya, ini untuk memudahkan paham, ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, dalam pandangan batin, pandangan hati, ketika Bapak Ibu mampu memandang baju, maka yang terpandang pada baju itu sebenar-benarnya adalah kapas Bapak Ibu. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, Zohirun Robbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada pandangan hatinya Bapak Ibu. Kalau hati Bapak Ibu telah mampu menghapuskan wujud alam, telah mampu hati Bapak Ibu itu menghapuskan wujud alam dan wujud diri, maka ketika itu nyatalah wujud Allah pada alam dan pada diri. Itulah maksudnya Bapak Ibu mampu memandang dan melihat Allah pada pandangan hati, itu maksudnya. Tetapi sebaliknya kata Ustadz, kalau
kapas sudah betul-betul nyata Bapak Ibu pada baju. Lihat. Kalau kapas ini sudah betul-betul nyata pada baju, lalu tak terpandang kapas pada baju ini, yang Ustadz bilang tuh butuh sange itu. Butuh sange artinya sangat-sangat buta, betul-betul buta. Contoh lagi, kita persingkat ya, contohnya biar lebih mudah. Ini kan jalannya panjang kali Bapak Ibu. Ini belum contoh yang sebenarnya. Ini mau ambil kias baru. Ustaz contohkan yang paling simpel. Ini gelas Bapak Ibu. Tanggap gelas nih. Ya, kita anggap gelas kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, ya, gelas ini asalnya daripada kaca. Ketika kaca itu sudah menjadi gelas, pada saat Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang itu adalah kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang dikatakan butuh sange. Usah ulang lagi. Ya. Apabila kaca sudah nyata jadi gelas, lalu Bapak Ibu tak mampu juga memandang kaca pada gelas, maka disebutlah orang itu buta sange. Benar-benar buta. Itu maksudnya. Inilah orang yang tertipu selalu memandang bentuk dan rupa. Sekarang, bagaimana supaya ya orang yang buta dengan bentuk dan rupa memandang kaca, lalu dia bisa betul-betul memandang kaca, diapakan gelas nih? Dihancurkanlah bentuknya, dipecahkan rupanya sehancur-hancurnya. Maka ketika bentuk gelas telah hancur, rupanya gelas telah hancur sehancur-hancurnya, maka ketika itu nyatalah kaca itu yang sebenar-benarnya. Ini maknanya secara hakiki apa? Lihat, Ustadz bilang tadi, kebanyakan manusia tidak mampu memandang Allah. Padahal Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu dekat. Karena manusia itu kebanyakan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana manusia bisa memandang Allah itu yang betul-betul nyata pada dirinya? Jalannya, hancurkanlah wujud dan sifatnya. Kalau sudah hancur wujud keakuan dirinya, sudah hancur sifat yang ada pada dirinya, yang dirinya yang merasa yang hidup, dirinya yang merasa yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, telah hancur wujudnya, telah hancur sifatnya sehancur-hancurnya, maka ketika itu barulah terpandang dan terlihat wujud Allah itulah yang nyata, sifat Allah itulah yang nyata. Karena tidak ada lagi wujud dan sifat Bapak Ibu, yang ada hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata yang ada. Makanya Bapak Ibu sudah bisa memandang Allah pada segala yang ada, dalam setiap gerak dan diam. Itu artinya Allah itu segala yang ada, Allah itu segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud, itulah nyatanya wujud Allah. Karena Allah itulah yang ada yang sebenar-benarnya. Ini yang mesti dipandang dengan pandangan yang kasar. Dilatih hati Bapak Ibu selalu. Kalau tidak dilatih hati kita, pandangan kita untuk memandang Allah, maka ketika itu pandangan Bapak Ibu selalu berdosa. Pandang yang berdosa itu yang disebut namanya najis batin. Ini Ustaz ingat selalu.